Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru-guru kita, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah semua kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rajulani, ada dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Doakan supaya saya dan Ustaz Mahir termasuk dalam golongan ini. Ainal mutahabbuna bijalali, nanti di akhirat di padang mahsyar ada orang-orang yang dicari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, bukan berkasih sayang karena kaya, bukan berkasih sayang sama-sama harta banyak, bukan berkasih sayang karena ada kepentingan dan jabatan, bukan berkasih sayang karena satu partai, tapi berkasih sayang karena sama menolong agama Allah. Malam ini kita semua datang ke masjid ini tidak ada kepentingan materi dunia apapun, betul? Semua datang kemari, saya tengok balehonya, judulnya menyatukan hati. Baju kita tak sama, suku kita tak sama, topi kita tak sama, nasib kita tak sama, tapi ada satu titik yang menyatukan kita, yang membuat kita sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ainal muta'abbuna bijalali, mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku, kata Allah, azilluhum tahta zilli, aku mau beri mereka naungan di bawah singgasanaku. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan aku. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Yang selalu pakai jubah, pakai gutrah kain pun tinggal gutrahnya, betul? Yang pakai sorban tinggal sorbannya. Maka tempat kita bernaung hanyalah kesatuan hati karena Allah. Perlu menata hati, jangan sampai pecah hati, jangan sampai sakit hati. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya yang hadir malam ini pastilah karena hatinya sudah tersentuh karena sentuhan sibghatullah, sentuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kain yang putih kalau sudah dicelup dengan kain dengan warna kuning menjadi kuning semuanya, benangnya kuning, lekukannya kuning, sibghatullah. Yang paling baik adalah sibghatullah. Makanya bagus dikasih nama anak. Siapa nama anaknya? Sibghatullah. Apa artinya? Enggak tahu, ustaz yang ngasih. Celupan Allah subhanahu wa ta'ala. Berubah warnanya. Dulu musyrik, dulu kafir, dulu ingkar, dulu tak mau ke masjid, tapi setelah hijrah hatinya lembut. Tadi saya lihat yang parkir di bawah itu motor-motor anak-anak geng. Saya ngelihat aja tertarik ngelihat motornya. Siapa yang punya ini? Anak-anak muda. Mudah-mudahan nggak hilang. Kalau masih ada rasa takut kepada manusia, takut kehilangan harta benda, sulit kita untuk bersama, betul? Ini panitianya semuanya, pastilah ini semuanya takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hari ini yang ngundang saya diperiksa loh. Mudah-mudahan masjid ini tak kena periksa. Hah? Lawat? Jangan lawat, gak usah dilawat, ngamuk aja. Bisa kita lanjutkan? Di antara 7 yang mendapat naungan di padang mahsyar itu adalah rajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah bisadaqatin fa'akhfaha, tapi disembunyikannya. Sampai kapan? Hatta la ta'lamu shimaluh ma anfaqat yaminuh, tak tahu tangan kanannya, tak tahu tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Oh, pantesan kemarin orang-orang yang sedekah itu tangan kirinya masuk kantong terus, supaya jangan sampai tahu apa yang diberikan. Ini makna kiasan.
Mana kiasan? Makanya banyak orang-orang kaya itu tolong di dinding tulis hamba Allah. Bapak enggak mau tulis nama. Jangan tulis nama saya. Buat hamba Allah. Bapak mau ngasih berapa? 5.000. 5.000 hamba Allah. Hamba setan ya. 50 juta untuk biaya kampanye. 500 miliar untuk dunia. Giliran menolong untuk agama Allah, tulis hamba Allah. Mudah-mudahan 5.000 dolar. 5.000 dolar kali 10.000, 50 juta. Nah, jadi tidak boleh diumumkan kata sebagian orang. Tapi sebagian orang mengatakan silakan aja tulis nama, tidak apa-apa. Toh dalam hadis Nabi masyhur, semua orang tahu tentang Abu Dihdah. Ambil sumur yang ada di depan Masjid Nabawi, ambil sama kebun-kebun kelapa, kelapa pula. Ambil sama kebun kurmanya Abu Dihdah. Ada yang menyumbang 600 batang korma Abu Talha. Ada pula Utsman bin Affan yang wakafnya sampai hari ini tegak di Masjid Nabawi, tegak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu menunjukkan yang bersedekah namanya disebut juga hukumnya boleh. Kira-kira kalau ada orang Bogor ini yang pelit, mungkin tak masjid tegak berdiri cantik seperti ini? Mana mungkin. Saya begitu masuk ke dalam terpukau melihat kubah, melihat lampunya. Begini ramai orang, bisa pula sejuk suasana. 3 kipas di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Senang tak melihat masjid ini? Bahagia tak ada dalam masjid ini? Saya awal-awalnya tadi senang, bahagia sebelum dapat kertas ini. Sesudah dapat ini, rupanya utang 3,5 miliar. Tempat wudhu 325 juta, tangga defabel 175 juta, waterproofing dan penutup lantai 350 juta. Yang tak sanggup mendengar, bagus kalian keluar daripada naik darah tinggi. Bisa saya lanjutkan? Kubah 3 biji 150 juta, ruang serbaguna 1,7 M, menara masjid 450 juta, pagar dan pintu gerbang 375 juta, penghijauan 225 juta, genset cadangan. Saya mencari-cari yang 5 juta tak ada. Genset cadangan 50 juta. Gimana? Masih senang berada di masjid ini? Tak sama macam tadi suaranya. Tadi senang di sini, senang. Utang 3,8, senang. Itulah maka orang Islam perlu punya bisnis. Apa bisnisnya? Kani Resto. Minumlah Kani Resto. Rasakan sensasi minum Kani Resto. Kunjungi sekarang juga, hubungi Kani Resto Official. Anda ingin tahu rasanya? Amazing. Datanglah ke Bogor, cari Kani Resto. Wahai pemilik Kani Resto, tolong kau lunasi utang masjid ini. Takbir. Saya tak ada minta royalti, tak ada minta. Tapi kalau nanti berhasil bisnismu ini, bayar aja ini. Setuju? Jangan untuk orang kalian setuju, bisnis kalian. Banyak yang kaya-kaya ini. Da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian. Yang sakit-sakit apa kata Nabi? Da'u mardakum bis sadaqah. Obati dengan solawat pula kata dia. Inilah kalau udah cerita duit dibelok-belokkannya ceramah kita. Marilah kita bersolawat, marilah kita bersolat sunat. Pandai jamaah ini, melintang otaknya. Oleh sebab itu maka ibu-ibu mudah-mudahan rezekinya lancar ya Bu ya. Siapa yang rajin sedekah suaminya enggak dilarikan pelakor, berarti yang enggak sedekah siap-siaplah kalian. Siapa yang rajin sedekah dijumpakan dengan jodohnya. Yang tak sedekah sampai mati kalian tak dapat.
Makanya ada orang tua-tua dulu mengatakan sedekah tolak bala. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah menolak mati su'ul. Jangan kalian sangka kalau terkenal itu selamat dari su'ul khatimah. Ini walaupun terkenal belum tentu selamat dari su'ul khatimah. Mak ditunjuknya pula muka gua. Tapi ujung-ujung didoakannya. Kita doakan suatu selamat mati husnul. Amin kata jamaah. Untung minum nani resto. Sejuk hati kita dibuat. Kalau tak percaya kalian minumlah. Nah, kita semuanya berharap mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah? Berdoa sudah, istiqomah sudah. Ada satu hadis Nabi mengajarkan bagaimana dapat husnul khatimah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah menolak su'ul khatimah. Oleh sebab itu ada anak muda sholat di belakang makam Ibrahim. Mudah-mudahan kita rezeki panjang, murah, umur panjang, bisa sholat di belakang makam Ibrahim. Allahu Akbar. Enggak bangun-bangun, mati. Disenggol orang sedang tawaf, jatuh. Inilah kematian yang paling mulia, tidak bisa direquest. Dalam Masjidil Haram, di tanah haram, sedang ihram, dalam salat, sedang wudu, di sujud terakhir, tempat paling dekat dengan Allah. Ingin nggak mati seperti ini? Ini sekarang banyak anak muda mati sedang sakau. Kemarin ada berita kepala desa mati di mobil habis berhubungan, maaf, habis berhubungan intim. Satu kampung malu. Atu-atu umur 70 tahun, kakek-kakek mati di lokalisasi habis makan pil obat kuat. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Paham lah, mampus. Oleh sebab itu maka kita selalu minta, ya Allah selamatkan kami dari su'ul khatimah ini ya Allah. Nah, anak muda, bukan ulama, bukan ustadz, bisa mati husnul khatimah. Datang orang ke rumah emaknya bertanya, Bu, ya anak ibu itu apa amalannya? Anak saya biasa aja, bukan ulama dia. Kenapa dia bisa husnul khatimah meninggal di belakang makam Ibrahim dalam keadaan ihram? Saya nggak tahu. Seminggu setelah meninggal datang janda membawa anak kecil ke rumahnya. Ditanya, kenapa kamu? Ada hubungan apa dengan anak saya? Anak ibu setiap gajian, sebagian gajinya membelikan makanan, pakaian untuk anak-anak janda ini. Makanya nanti kalau ada suami ibu meninggal, seminggu sesudah itu datang janda. Itulah tanda husnul khatimah. Mulai pucat ibu-ibu itu. Dia menyantuni anak yatim. Pas ditanya, kau siapa? Aku janda, single parent, yang mengasuh dan membesarkan anak-anak ini. Dia tidak ulama, dia tidak terkenal macam Ustaz Mahir Tuailibi, tapi rupanya dia dikenal di langit. Berapa banyak orang yang kenal di bumi, masyhur, viral di bumi, tapi tak dikenal malaikat di langit. Emang dia aja yang bisa ngomong gitu? Mudah-mudahan kita termasuk yang dikenal di bumi dan dikenal di langit. Malu tak kita ketika foto kita, gambar kita, kain kapan kita dibawa malaikat penjaga pintu langit, dibawa, siapa ini kata dia? Siapa nih? Tak kenal dia. Malu tak kita? Malu. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, ibu rumah tangga, bukan yang masuk TV, bukan ustazah yang viral, tapi tiap pagi, tiap petang nama dia dilihat malaikat naik dan turun. Kenapa? Karena dia solawat, bersodakoh. Dikit aja sedekahnya. Apa kata malaikat mendoakan dia?
Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah ini beri dia ganti. Amin. Tak perlu diaminkan pun makbul, karena doa ini doa malaikat. Malaikat itu doanya perlu diaminkan, makbul. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri dia ganti. Siapa yang tak bersedekah, ada juga doanya. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, binasakan dia. Nah, ini udah dikutip sedekah? Belum? Udah dikutip. Itu DP-nya. Mana kotak-kotak? Sorban, majukan sorban. Kalau sorban hitam mereka tak nampak, sorban merah nih kembangkan. Biar keluar duit warna. Jangan hitam 2000 perak. Nih sorban yang panjang nih, bawakan ke sana. Kardus, tong sampah semua buka kan. Minta orang anak muda yang amanah. Tapi tolong kalian balikkan nanti ya. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bu, ibu naik, ku tengok yang di atas ini tenang-tenang aja mereka, senyum dia, tengok-tengoknya ke bawah. Mudah-mudahan orang ini tak naik ke atas kita dia. Naik cepat sebelum permisi mereka ke kamar mandi kencing. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Dah berapa lagu dah? 2. Tak juga keluar duit, kita tambah 3. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairana. Dah isikanlah, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Tapi kalian ambil SIM STNK, nanti balik tangkap polisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang bersedekah ini diberikan Allah berkah rezekinya. Anak-anaknya dijadikan menjadi penghafal Quran. Keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Bisnisnya untung berlipat ganda. Dijauhkan dari santet. Istrinya solehah, suaminya sholat. Tapi yang tak bersedekah, tengoklah besok
Saya tak nakut-nakuti, tengok aja lah. Ada seorang laki-laki kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Datanglah kawan saya, abang kelas saya, sama-sama di Al-Azhar Mesir, sekarang jadi amil zakat. Pergi ke rumahnya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Orang kaya-kaya itu kan berwibawa kayaknya kan. Waalaikumsalam. Orang-orang kaya itu kalau duduk ngangguk-ngangguk, tapi yang diangguk kan. Pak, kami ini dari amil zakat. Ya, nampak saya gaya kalian datang naik ojek kan. Mau apa dek? Kami lihat rumah bapak besar, mobil bapak mewah. Jadi Pak, sudilah kiranya bapak bayar zakat ke tempat kami. Saya ini kaya saya ini. Tapi kalian perlu tahu, ini rumah ini 5 miliar belum lunas. Mobil itu yang sana tuh 2 miliar. Nanti kalau udah lunas saya insya Allah zakat. Tak usah pun kalian datang, saya serahkan. Pergi sana. Yalah Pak. Akhirnya pulanglah abang ini. Hari berganti musim berubah, tak sampai setahun bu, nggak sampai setahun guys. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si bapak yang angku dan sombong tadi datang. Alhamdulillah datang dia. Itu dek, terus kalian ke sana. Udah. Itu yang berdiri itu, tengok mukanya masih cerah. Cerah berarti duit belum keluar. Kalau yang di sini udah begini aja deh. Cepat losat balik aja gitu. Akhirnya datang bapak itu tak sampai setahun. Alhamdulillah. Datang dia masuk dia ke dalam, adik. Ya Pak, silakan Bapak kalau mau bayar zakat silakan. Gini deh, ada nggak zakat untuk saya? Kata. Tak sampai setahun bu, rupanya begitu harta zakat nih kalau disimpan-simpan cepat binasanya. Tolong bawa apa tuh ke sini, bungkusan tuh sini. Saya mau raba-raba di dalam. Kira-kira kalau pejam mata duit berapa yang terambil? Saya mau ngetes orang Bogor nih hebat nggak sedekah. Macam ngambil undian umroh. Lihat, tidak ada murni, tidak ada permainan. 5.000. Insya Allah yang 5.000 ini masuk surga juga. Wah, itulah yang ngasih 5.000 tadi. Amin, duit dia itu loh. Yang ngasih 5.000 tetap masuk surga. Dalilnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita pula ditanduknya. Apa maksudnya dibukakan ini? Nanti kita transfer banking. Jadi masalah sedekah ini, duit itu jangan disimpan. Duit itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Kalau tak dapat kata Allah, mungkin dapat. Tidak. Makanya kalau sudah cerita sedekah, Allah pasti cerita kami. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bayar zakat. Jangan lupa bayar zakat. Bolehkah membayar zakat untuk pembangunan masjid 3,8 miliar? Hebat orang Bogor nih. Bisa pula dia jawab. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, zakat tak boleh untuk masjid. Zakat itu untuk fisabilillah. Asnafnya 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafi qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Tak ada di situ untuk masjid. Tapi katanya ada ustaz yang membolehkan, boleh bayar zakat. Ini untuk 3,8 miliar nih boleh zakat untuk ke sini. Pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606 Hijrah. Nama kitab Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Kata beliau, fisabilillah itu tidak hanya perang, tidak hanya untuk beli granat,
bukan hanya untuk beli tank membebaskan Palestina dari Israel. Mudah-mudahan tentara Israel mati semuanya. Wah, kalau di semua salah amin Palestina kuat, amin. Pas ngasih duit 2000 perak. Bukan hanya untuk beli granat, beli senapan, beli AK-46, tapi juga semua jalan mengagungkan Allah. Subulullahi katsiratun, jalan mengagungkan Allah itu banyak, termasuk membangun masjid. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, zakat boleh untuk bangun masjid. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang mau bayar zakat silakan, tapi jangan sampai fakir miskin tak makan. Tiap bulan fakir miskin dapat, tiba-tiba gara-gara ceramah Abdul Somad bulan depan fakir miskin tak dapat. Mak, ada dapat beras bulan ini? Enggak nak. Kenapa enggak dapat? Karena semua zakat sudah diserahkan ke masjid. Mati tegak saya. Ya doakan anak-anak fakir miskin, matilah Somad. Fakir miskin tetap dapat, tapi sebagian boleh disalurkan ke masjid. Saya terus terang senang saya kalau ceramahnya anak-anak muda, senang saya, bangkit semangat, takbir. Mana anak muda ini duitnya tak ada. Hidup pun subsidi. Mau berangkat minyak res, putar ke atas baru ke masjid. Sampai di masjid balik dorong. Sepele kali Ustaz Somad ini sama anak muda, kecuali anak muda Bogor. Anak muda Bogor ini banyak duitnya, betul? Kalau betul kata dia itu berarti udah banyak masuk duit. Tapi kalau kata dia amin, nantilah itu. Kita doakan mereka jadi entrepreneur, businessman, orang kaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari duit dengan cara mengembalakan kambing. Kambing orang Makkah digembalakan, dibesarkan, kasih makan, bawa balik ke kandang dapat duit. Nabi Muhammad itu bukan minta. Nabi Muhammad itu entrepreneur. Ayahnya meninggal namanya Abdullah, ibunya Aminah meninggal umur 4 tahun, dia kecil. Ayah tak ada, mak tak ada, tinggal di rumah kakek meninggal, tinggal di rumah paman namanya Abu Talib, istri Abu Talib namanya Fatimah, nama anaknya Ali macam saudara kandung. Banyak saudara ayahnya, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas, tapi yang paling enak tinggal di rumah Abu Talib. Abu Talib miskin, anaknya banyak. Makanya ketika meninggal Fatimah, istri Abu Talib, menangis. Nabi apa kata Nabi? Ketika anak-anakmu tak berbaju, bajumu kau kasih untukku Fatimah. Makanya anak kesayangan dia pun dia kasih nama Fatimah. Sayyidina Ali luar biasa, emaknya Fatimah, bininya Fatimah, istrinya Fatimah, anak Nabi, emaknya pun Fatimah. Tak sempat Nabi dapat kasih sayang Aminah. 4 tahun usianya, sedang rindu-rindunya, sedang sayang-sayangnya, balik dari ziarah ke makam Abdullah, meninggal Aminah di tengah perjalanan pulang. Kasih sayang dari mana dapat Nabi? Dari istri Abu Talib bernama Fatimah. Ketika aku tak berbaju, kau kasih aku baju. Ketika aku lapar tak makan, kau kasih aku makan. Makanya luar biasa kasih sayang ini. Kita ajarkan ke anak-anak kita kasih sayang. Dengan kasih sayang dia nanti pun akan mampu berkasih sayang. Saya bangga tadi di bawah anak-anak muda yang mengatur dari kaca parkir-parkir itu anak muda. Di bawah anak muda, di tangga anak muda, di atas pun anak muda. Inilah yang akan membangun masjid di masa akan datang. Mereka inilah yang akan membuat tabligh akbar. Kami ini sudah tua, nanti akan mati dimakan cacing tanah. Mereka yang akan memperjuangkan. Tapi kita tiru bagaimana Nabi hidup mengembalakan kambing. Setelah usianya mapan, tidak lagi gembala kambing, tapi membawakan barang-barang dagangan bisnis. Siapa punya barang? Khadijah orang kaya. Khadijah itu kalau sekarang wanita karir, macam ibu-ibu lah yang kaya-kaya.
cincin emas, gelang besar, rantai besar, subang besar, anting besar, duit banyak. Khadijah orang kaya, duduk aja. Orang kaya itu tak perlu cari duit, duduk aja, duit itu datang sama dia. Barang dagangan laku. Cuman kalau anak muda ini yang bawa, lakunya luar biasa. Kalau yang biasa bawa 10, 20, tapi kalau ini laku. Lama-lama Khadijah penasaran, siapa yang bawa barang ini kok laku terus? Mana orangnya? Tengok. Siapa nama laki-laki yang selalu bawa barang ini? Kalau dia bawa pergi ke negeri Syam, laku terus. Mana orangnya? Akhirnya staf Khadijah membawa, ini orangnya. Datanglah Nabi Muhammad. Ditengok sama Khadijah. Begitulah kalau anak muda ganteng yang melakukan membawa bisnis dagangan, laku dia kan. Maka nanti kalian minta endorse lah ini sama Ustadz Maher buat pas dia megang sini minum. Jangan, saya tak percaya orang. Kalau saya minum ini tengok orang, makin kurus kok minum nih, kata dia. Islam ini produk yang bagus, yang mahal, tidak laku karena bintang iklannya tidak menarik. Betul tak cakap saya ini? Kalau adalah suplemen susu menggemukkan badan, saya yang mengendorse. Minumlah susu ini 3 kali sehari, berat badan Anda akan normal. Tengoknya, tak usah lagi kita beli gitu. Macam mau mati bintang iklannya, tengok. Oleh sebab itu maka tampillah anak-anak muda seperti tampilnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laku barang dagangannya, hebat entrepreneurnya, semangat bisnisnya. Nabi ketemu Khadijah itu bukan waktu tablik akbar. Nabi ketemu Khadijah itu bukan saat pelatihan belajar bahasa Arab, tapi pertemuan dalam usaha bisnis. Saya doakan kalian ketemu dengan kalian, anak lajang, anak gadis, ketemunya pas membangun usaha bisnis. Jadi kalau ketemunya pas bisnis, tentu maharnya kaya, megah, mewah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1000 sak semen tunai. Setuju nggak? 1 sak semen berapa di Bogor sekarang? 45.000. Kalau 100 sak semen 4.500.000. Kalau 1000 sak semen 45 juta. Wah, banyak. 45 juta. Pakai 5 juta untuk bangun rumah peletakan batu pertama, sisanya serahkan ke pembangunan masjid. Setuju? Tak mau mereka. Kalau udah kalian serahkan jadi mahar, punya kalian apa punya mereka? Punya mereka. Ini sekarang anak-anak muda ini modal dengkul aja. Pak, aku ingin membahagiakan anakmu dunia akhirat. Apa maharnya? Surat Ar-Rahman. Makan kau lah itu, kata bapaknya. Bukan berarti mahar mengajarkan Al-Quran itu tidak baik. Nikah yang paling bagus adalah aisaruha, nikah yang paling murah, yang paling ringan. Mudah-mudahan ibu-ibu calon mertua ini lapang dadanya sehingga calon menantu ini turun mahar rendah. Bu, siap tak bu menerima mereka ini dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman? Kalau di tempat lain pas saya pancing gitu, bu, siap tak menerima mereka anak-anak muda yang soleh ini? Siap, kata mereka. Rupanya di Bogor tak main. Siap bu? Enggak. Coba aja datang. Makanya kalian harus kaya di Bogor ini, tak sama macam tempat lain. Maukah ibu menerima mereka, meminang anak ibu dengan surat Ar-Rahman maharnya? Tidak itu. Jadilah kalian. Siap-siaplah kalian jadi jombloan fisabilillah. Tapi insya Allah kalau jodoh tak akan ke gitu cara menyenangkan hati mereka. Daripada balik dari sini terjun di sungai dekat pasar tuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau Islam ini hebat, terpandang, dihormati orang Islam harus kaya, betul?
At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, amanah. Ma'an nabiyyin, dia akan mati nanti disatukan dengan para nabi. Wasiddiqin, bersama siddiqin, orang jujur dan benar. Wasyuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Wassalihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Makanya besok pagi yang punya ruko, jaga tokonya, sebelum sholat subuh sudah buka. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan umatku ini berkah pada waktu pagi. Berkah itu terbang seperti burung. Mana yang pertama kali membuka usaha, di situ dia akan hinggap. Makanya ada ungkapan orang kita, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu begitu, sekarang rezeki dipatok ayam, diterkam musang, dilarikan kucing, habis tak dapat apa-apa dia. Oleh sebab itu bangga kita melihat ulama-ulama kita. Coba tengok ulama-ulama tu, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, Syekh Ali Jum'ah, jubahnya 3 lapis, jubah dalam, jubah luar. Ustaz Mahir malamnya aja yang tak 3 lapis jubahnya, biasa 3 lapis, pakai gini, pakai sorban, pakai burdah, pakai gutrah, lengkap semua. Itu menunjukkan kain mereka banyak. Sekarang ini banyak perempuan tak berkain. Itu ibu-ibu yang pakai cadar itu menunjukkan dia kaya, kainnya banyak. Kain tutup bawah, kain tutup atas, kain tutup ini, kain tutup ini. Nah, yang tak bercadar tak banyak kainnya. Malah yang di luar sana tak berkain sama sekali. Oleh sebab itu maka beda manusia primitif dengan manusia modern adalah terletak pada pakaiannya. Kalaulah semakin terbuka, semakin modern, semakin tak pakai baju, semakin modern, maka monyetlah yang paling modern. Betul? Wah, ini makin banyak yang membuli saya ini. Saya sebetulnya ceramah ini udah agak-agak lembut kemarin, tapi di panel dengan Ustaz Mahir ini terpancing balik. Kemarin itu udah agak-agak lembut saya. Siapa yang melihat bahwa baju itu peradaban, maka semakin tidak berbaju semakin modern, maka berarti monyetlah yang modern. Kan lembut tuh kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada amal, kalau diamalkan, dilaksanakan, setelah kita mati putus. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ada di sini orang yang selalu mengamalkan surat Yasin? Ada. Setelah meninggal putus. Kalau ada di antara ibu-ibu yang rajin baca Yasin, habis mati muncul dia baca Yasin, lari kawan-kawan itu semua, hantu gitu. Ada di antara bapak rajin sholat du'a, pagi doa, malam tahajud, meninggal lanjut apa putus? Putus. Idza matal insan, riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Mana dia yang tak putus? Shadaqatun jariyah. Makanya orang mati itu kalau ditanya malaikat, hei orang mati, ya kalau kau dikasih umur hidup lagi sedetik saja, semenit saja, hai orang mati, kalau kau disuruh hidup lagi, kau mau apa? Tak ada orang mati mengatakan, ya Allah kasihlah hidup, aku mau baca Yasin. Tak ada. Ya Allah kasihlah hidup, aku mau umrah. Tak ada. Ya Allah kasihlah hidup, aku mau baca Quran. Tak ada. Ya Allah kasihlah hidup, aku mau salat duha. Tak ada. Apa kata mereka? Laula aqartani ila ajalin qarib, ya Allah berilah aku hidup sekejap saja. Kalau kau dikasih hidup sebentar mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersolawat, sedekah. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat nyata di Mesir, ketika dibukakan karung-karung beras oleh relawan, dibuka karung beras, disitulah saya lihat ibu-ibu orang Mesir itu membuka gelangnya, cincinnya masuk ke karung-karung beras, dikirim ke Palestina. Ternyata bukan seperti hadis tentang Nabi khutbah. Apa kata Nabi? Tasaddaqna, hai para perempuan, waktu Isra Mi'raj ku tengok kalian paling banyak masuk neraka, sumbat pintu neraka itu dengan sedekah. Langsung Bilal bin Rabah membuka kain,
Abu Hurairah membuka penuh. Ternyata bukan cuma di hadis, mata kepala saya sendiri melihat mereka membuka. Gelang masuk ke sini, cobalah, cobakan karung beras. Mereka buka jul, buka lama ditengok, mana gelang paling kecil. Besok pas dibawa ke pasar Bogor, mohon maaf ya dek, ini imitasi gitu. Kita doakan gelang-gelang ibu semuanya berkah. Ibu punya uang beli cincin, punya uang beli gelang, punya uang beli subang, punya uang beli rantai, punya uang gelang kaki, penuh lemari di dalam emas. Datang malaikat maut, mati. Kira-kira emas yang banyak itu siapa yang ngambil? Suami mengambil untuk modal kawin lagi. Tengoklah bu, puas lepas senyum mereka kan. Dia tak tahu bininya nengok di atas. Awas kau balik nanti. Besok pagi, adek, mana teh manis abang? Buat aja sendiri. Pantasan mata abang tajam melihat cincinku ya, rupanya udah kau tembak-tembak. Ibu kalau mau ngetes nanti malam jam-jam 12, jam 1 pura-pura mati. Mas, langsung jam 1 ibu mati, jam 2 pelan-pelan dicabutnya. Pas dia sedang mau mencabut itu, disitulah ibu pegang tangan dia. Belum mas. Tapi yang ini tak bisa lagi kalian pakai, dah bocor. Tapi yang lakinya tak datang bisa kalian tes lah nanti. Tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta tinggal, cincin tinggal, uang tinggal, rumah besar dibangun 2 hektar, tinggi 4 lantai, setiap lantai ada kamar mandi, keramiknya dari Spanyol. Mati. Tinggal. Bapak yang cari rezeki pontang-panting sampai nggak sholat, sampai nggak puasa, sampai nggak zikir, sampai nggak baca Quran demi untuk rumah besar, mobil mewah, mati tinggal. Rumah itu tak sempat kalian diami, ditengok pagi, ditengok petang, ditengok sore, ditengok malam, mati kalian tinggal. Habis rumah itu ditempati mereka dengan brownies berondong manis. Sore-sore jalan-jalan mereka dengan anak muda, umurnya anak muda. Sore-sore keliling Bogor. Kecepatannya biasa aja, 30 km, pegangannya 130. Suaminya brownies yang baru itu nanya, dek, memang bini tua tapi dipanggil adik juga. Dek, mana makam suamimu yang pertama dulu? Pakai kaki ditunjuknya, tuh sana. Tak bisa lagi nunjuk pakai tangan saking kuatnya pegang. Kalian pikir tak tahu aku apa yang ada di hatimu? Insya Allah yang ngaji ini udah baik-baik, ya kan bu? Nah, ibu, kecuali ibu-ibu yang ada di sini. Begitu rumah besar itu kalian tinggalkan meninggal, apa kata mereka datang menjumpai Ustadz Mahir Tuailibi? Ustadz, rumah yang besar itu aku wakafkan untuk ma'had tahfiz Al-Quran. Tak bisa dibagi ahli waris, bukan punya dia sendiri. Kalian enak aja, amin. Diambil ahli waris, mereka cuma dapat 1/8 karena ada anak. Harga 1 miliar 125 juta. Twih. Yang 875 dibagi, dicabi-cabi, STNK BPKB dibawa kantor Samsat, mobil motor habis semuanya. Apa yang kau bawa mati? Itu yang 5.000 perak tadi. Rumah tinggal, cincin tinggal, mobil tinggal, 5.000 lah yang kau bawa mati. Dikepit lah waktu di alam barzah, dikepit duit 5.000. Datang malaikat mau membelangkung kau pakai martil. Kata malaikat Mungkar Nakir, gimana kita bantai tadi? Tak usah lah, 5.000 perak, kasihan. Kasihan kali aku nengok 5.000 lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi saya mulai tausiah jam 9.15, sekarang sudah jam 10.
45 menit ternyata kita sudah berlalu. Ternyata duduk dekat orang soleh itu tak terasa waktu begitu cepat berlalu, brother. Masya Allah. Mudah-mudahan bersama kita di Bogor ini, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Tapi kalau utang tak lunas, foto dulu, Pak. Foto. Habis itu upload. Nah, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Ibu, nanti malam saatnya tahajud, menangislah sampai habis tisu setengah kotak. Ya Allah, utang 3,8. Saya yakin kalau dibuat iktikaf, yang paling kuat menangisnya mengalahkan tangisan di Azikra Sentul. Sinilah paling khusyuk di sini. Buat situ besar-besar, hutang masjid 1,8. Ya Rab, saya aja hampir menangis. Ini kalau saya peturutkan tak lanjut ceramah, saking kan sedihnya hati saya. Apa tak hancur berkeping rasanya. 3,8 miliar. Masya Allah. Rekamkan. Bagi jamaah sekalian, tolonglah masjid. Tak pula hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun jamaah berada, di luar negeri, di Hongkong yang sedang mencari nafkah, di Australia, di Eropa, di Amerika, kirimkan bantu kalian. Tengok ini 3,8. Coba tengok dekat-dekat. Tengok. Nah, 3,8. Mudah-mudahan kalian diberikan Allah kemudahan. Takbir. Kirim ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dah, kirim nanti, share ke seluruh. Kalian edit, buat situ nomor, alamat, segala macam. Mana yang bisa menolong kita? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu kandung tak bisa menolong. Wa abi, ayah kandung tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri lari dari suami. Wabani, anak kandung 9 bulan 10 hari dikandung, disusukan 2 tahun, tak bisa menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Karena waktu itu semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Lalu di mana kita bernaung waktu itu? Di mana kita tempat bernaung waktu itu? Kullu imri'in ta'ata dhilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sodako. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi nanti ibu, di padang mahsyar itu ada nanti orang yang ibu tengok bernaung di bawah kertas gini. Kayak gini. Itulah yang 5.000 tadi. 5.000. Tapi ada yang naungannya triplek, itu 500.000. Santai dia triplek, kena hujan 2 hari gulung. Tapi ada yang slow aja dia di bawah. Itulah mereka yang bersedekah 50 juta, semen-semen, ukiran-ukiran. InsyaAllah kita doakan anak-anak kita kaya-kaya semuanya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Yang sudah bangun masjid, angkat tangan. Berarti kalian tak ada yang dapat tempat di surga. Mereka sudah bangun masjid, cuma orangnya rendah hati, Pak Ustadz. Mantap. Ustadz Somad pernah bangun masjid. Berapa banyak video yang kalian tonton Abdul Somad peletakan batu pertama, sekaligus batu terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak bisa tolong semua, jangan tinggalkan semua. Tidak bisa bantu 3,8 miliar, jangan tinggalkan semua. Berapa yang bisa kau bantu, kasihlah. Kalau kau seekor gajah, bawalah 1 batang kelapa. Tapi kalau kau seekor semut, bawa sebutir gula. Paham? Yang gemuk jangan tersinggung. Ustaz ini cerita gajah aja, kata dia. Bukan itu maksud saya.
Maksud saya kalau kau banyak duit, orang kaya, konglomerat, bawalah banyak duit ke sini. Tapi kalau tak ada duit, maka serahkanlah satu sak semen. Satu sak semen tak bisa. Satu batu bata tak juga bisa. Kerikil tak juga bisa. Pasir pun tak bisa. Mati aja lah kau. Tak ada guna kau hidup. Buat semak Bogor ini aja. Tapi Allah tuh maha adil. Yang nggak bisa ngasih sedekah, yang nggak bisa ngasih infak, disuruh ngasih sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Ngangkat semen sedekah, ngikut ngaduk pasir sedekah. Nggak bisa ngangkat semen, udah tua Pak Ustadz. Senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Nanti pas ada orang ngecat-ngecat, nyemen-nyemen, kau datang senyum aja. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi, menyambung yang disampaikan Ustadz Mahir Tuwailibi, menyatukan hati karena Allah dan berinfak bersedekah fi sabilillah. Ceramah saya tak banyak-banyak, dua itu aja kalau diamalkan masuk surga kita insyaallah. Satukan hati karena Allah, jangan ada kepentingan walaupun sebesar upil. Janganlah kasih contoh upil Pak Ustadz. Walaupun sebesar ujung kuku, betul-betul lillah. Lillah, semua yang karena Allah akan berakhir juga karena Allah. Amin. Dan yang kedua, ada duit sedekah. Ibu ini banyak, nantilah sedekah nunggu anak kuliah. Makin anak kuliah makin banyak perlu duit. Nantilah sedekah kalau anak sudah nikah. Makin anak kuliah makin banyak perlu duit. Sedekah, sedekah, mulai sedekah, sedekah, mulai sedekah. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bubar dulu, masih ada menjawab pertanyaan. Habis jawab pertanyaan kita akan berdoa, karena inti dari majelis adalah mengaminkan doa. Doa kita akan diaminkan malaikat insyaallah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.